Kami berikan kesempatan pertama kepada Bapak Kabid P3A yang mewakili Bapak Kadis PMD. Ya, jadi pertanyaan ini berbeda-beda. Mungkin Bapak Kabid bisa sebutkan nama mau ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Biar jangan berebut. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kelima orang hebat Ngolonio. Kita tepuk tangan yang panjang dulu. Zaman dulu tidak ada yang begini jadi kepala desa. Sekarang ini luar biasa. Dan kemarin rapat koordinasi bersama Kapolres dan Kodim katakan bahwa pilkada itu jauh lebih panas dari ini pilkada. Tapi kita ini sejuk-sejuk saja. Terima kasih banyak. Pertanyaan saya dari 5 bakal calon ini saya tujukan ke calon nomor 4 orang muda. Siapa ya nomor 4 ya? Minta maaf yang berempat bukan diskriminasi ya. Nanti ada penanya yang lain. Tapi kalau penanya yang lain tidak ada, saya tanya semua. Oke. Untuk calon nomor 4 Leonardus Jeju. Setelah saya membaca visi misi ini, saya tertarik sekali dengan visinya. Mewujudkan desa Ngolonio yang berbudaya, menuju masyarakat yang mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing. Kalimatnya indah sekali. Ini saya coba menarik dari visi ini ke masalah perempuan dan anak. Bahwa untuk melahirkan generasi Ngolonio yang mandiri, berkeadilan, berdaya saing, damai, dan segala macam ini, kita harus bisa melahirkan anak-anak Ngolonio ini yang berkualitas. Kalau kita tidak perhatikan anak-anak saat ini Ngolonio ke depan, tidak ada apa-apanya. Karena setelah masa kita selesailah sudah. Tidak ada masa yang akan datang lagi. Kalau semua anak dilahirkan dengan stunting, maka Ngolonio tidak ada harapan lagi. Hari ini banyak orang hebat, 10 tahun yang akan datang, kalau lahir semua anak Ngolonio stunting, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi di tempat ini. Pada bulan yang lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas menghasilkan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Bahwa saat ini perkawinan anak sangat tinggi. Selama masa pandemi ini, permintaan untuk kawin usia anak sekitar 60.000 lebih pasang. 60.000 lebih pasang untuk minta dispensasi perkawinan usia di bawah 18 tahun. Ini tantangan besar untuk kita. Kita bicara jalan rapat yang bagus, gedung yang indah, fasilitas sarana prasarana, BUMDes bagus, segala macam sudah bagus. Tapi anak-anak di Ngolonio semuanya SDM-nya di bawah rata-rata seperti KMS di bawah garis merah, maka tidak ada guna semuanya. Ini saya bicara dari sisi perempuan dan anak. Bahwa sudah ada strategi nasional ini, kementerian sudah hasilkan, dan diminta dari kementerian untuk sampai ke tingkat desa. Kemarin kita sudah, sebelum pembahasan perubahan, kita sudah bersama Bapeda untuk mereview RKPD. Harus masukkan satu program pencegahan perkawinan anak. Kita sudah mempunyai satu peraturan bupati, sudah disosialisasikan sampai ke tingkat desa. Pertanyaan saya untuk kandidat nomor 4, dengan permasalahan ini, budaya Ngolonio salah satunya budaya pendewasaan anak. Yang saya pantau, saya sebagai kepala bidang perlindungan anak, saya pantau budaya kita di Aceh dan Aceh Selatan, budaya potong gigi. Kalau kami di Mau, potong gigi itu pada hamil 6 bulan, 7 bulan sebelum melahirkan. Tapi kalau di Aceh ini potong gigi usianya masih sangat muda. Bahkan masih SD kelas 6 sudah potong gigi. Pada saat kenduri, kita memikirkan masalah biaya. Akhirnya kita potong gigi pada saat kenduri, 1 kali jalan. Ini tantangan untuk kita. Ketika dia sudah potong gigi, maka dia dianggap sudah dewasa dan dia bisa hamil. Ketika dia hamil, kita sudah melanggar undang-undang perkawinan. Nah, ini
Saya ingin mendapatkan penjelasan dari kandidat nomor 4. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kandidat nomor 4 ini dengan memperhatikan kasus seperti ini dan berhadapan lagi dengan budaya kita yang sangat melekat. Apa yang harus dilakukan? Tadi sempat diangkat, kita berdayakan LPA dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kandidat nomor 4 untuk perang terhadap perkawinan anak berhubungan dengan kegiatan budaya kita yang sangat melekat. Tidak mungkin Bapak Desa bilang pokok budaya itu hapus, sangat tidak mungkin. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh kandidat nomor 4 bila terpilih menjadi kepala desa. Dan ini saya akan kejar di Golonio ini, di ASESA ini, bagaimana caranya agar perkawinan anak tidak boleh terjadi. Saya serahkan ke kandidat nomor 4, silakan. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa sulitnya. Saya katakan seperti itu karena saya belum punya anak. Justru itu yang saya mau tanya. Iya. Jadi ini pertanyaan tantangan. Ya. Baik. Kalau berbicara tentang persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan perempuan, dengan anak, itu memang marak terjadi. Di mana saja penjualan, diskriminasi itu ada. Tetapi kemudian bagaimana kita mau meminimalisir ini? Artinya kita kalau berbicara untuk memutus mata rantai, mungkin itu butuh waktu. Tetapi untuk mengurangi, yang jelas kalau secara budaya kami di sini itu jelas kami tidak bisa kasih hilang. Itu tidak bisa kasih hilang. Tetapi di sini kita bagi peran orang tua, baik itu bapak, ibu atau mama. Kemudian peran sekolah, peran ibu guru yang ada di PAUD. Itu penting sekali. Supaya apa? Mereka ini ketika sudah dikasih ruang, dikasih tempat, maka fokus mereka adalah belajar. Karena ketika ada bahasa-bahasa yang memotivasi mereka bahwa perempuan itu harus, biar sekolah tinggi dia harus kembali ke dapur. Sebenarnya kata itu harus kita hilangkan supaya motivasi mereka untuk membangun itu harus ada dan itu harus dipercayakan. Apalagi kalau di pemerintahan juga sebenarnya secara sistemnya juga sudah dipakai 70-30 untuk perempuan, dan itu sudah terjadi di Golonio kemarin itu Pak, itu di pemilihan BPD itu terjadi benar. Maka hal ini tidak bisa diremeh-temehkan. Saya pernah bekerja di Pelen, hanya artinya jadi pendamping tapi tidak lama. Itu perjuangan Pelen atau LSM ini itu sangat luar biasa. Yang artinya bukan kita punya orang yang orang Golonio, tetapi orang luar datang memperjuangkan tentang hak anak ini, hak perempuan ini sangat tinggi. Terus kenapa kita yang masih ada kita masyarakat yang ada di desa ini kok mengabaikan hal seperti itu? Ini kan kesian. Mereka memperhatikan, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sudah Pelen lakukan. Dan waktu itu saya juga pernah jadi juri dalam kegiatan itu. Karena bagi saya harkat dan martabat perempuan ini tidak bisa diremeh-temehkan. Dan kita sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai lelaki, mari kita buka mindset kita bahwa tabina ataupun anak mola sendiri foto antara KBKJ. Tetapi marilah suruh mereka untuk belajar. Berilah ruang, berilah tempat untuk mereka. Berilah kesempatan untuk mereka. Karena dengan memberi kesempatan untuk mereka,
Yang jelas fokus mereka ke situ, dan yang pasti orang tua juga mau suruh, mau ini itu juga sudah tidak mungkin. Maka dari itu, ini menjadi hal penting sebagai seorang cekades. Kalau kata perempuan atau pemberdayaan untuk perempuan itu tidak bisa hilang. Kalau budaya apapun bentuknya tidak bisa rubah. Ini hanya soal mindset atau cara pandang kita, pola pikir kita, orang tua yang ada di Desa Golonio ini. Bagaimana cara kita mendewasakan anak ini, mengajarkan anak ini, memberi cara, memberi ruang agar dia mampu membangun dirinya sendiri untuk bisa bersaing dengan yang lain. Saya pikir itu saja. Saya tidak banyak. Sekali lagi bahwa untuk proses untuk menjadi anak belum. Saya kembalikan. Mengisi pertanyaan saya, mungkin saya mengarah ke hal nomor 1, Hieronymus Diklat Panega. Ya. Jadi kalau dulu bapak-bapak mama dulu zaman Orde Lama, Bapak Dorus, orang pemilihan kepala dulu untuk menjadi kepala desa itu dia pakai label 3B, bibit bobot bibit, ya Bapak, itu dia Like, zaman comment, Orde Lama. subscribe. Bibit bobot Like, bibit, comment, subscribe. sehingga mekanisme ini. Tetapi seiring perjalanan waktu dari evaluasi tahap, sekarang dengan paradigma baru, perubahan paradigma, mekanisme ini harus dibangun supaya apa? Dia kesan lebih berwibawa, ada kompetisi. Dulu kan tidak ada kompetisi kalau karena 3B tadi. Kenapa? Otoriter itu yang pakai. Kan dia punya kuasa, dia punya ilmu. Tapi sekarang tidak. Makanya kita luar biasa terhadap regulasi yang membuka ruang bahwa mekanisme ini harus dibangun. Jadi luar biasa, saya perlu mengapresiasi kepada lima kandidat ini. Sangat potensial ya. Hanya kembali kepada nanti tanggal 17, siapa yang dipercayakan itu mungkin sudah tabirnya, sudah nasibnya, tetapi itu mungkin tetap kita bekerja sama untuk membangun desa kita. Untuk Pak Heri, dan mohon maaf kalau 3 orang mungkin tidak kebagian itu mungkin, tapi karena memang proyeksi pertanyaan terbaik kita tadi mengangkat tentang pemberdayaan stakeholder yang ada di tingkat desa, kelembagaan itu baik Karang Taruna, RT dan lain sebagainya. Dalam arus modernisasi yang deras seperti saat ini, pemuda dalam hal ini Karang Taruna harus inovatif dan kreatif untuk mengubah tatanan dalam dimensi kelembagaan. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak dijumpai kendala dan tantangan yang harus dihadapi Karang Taruna, antara lain SDM, kurang tanggap dari orang muda dan bersifat daur ulang kegiatan yang rutinitas. Sesuai dengan visi misi saudara yang akan dikembangkan minat dan bakat orang muda melalui Karang Taruna. Pertanyaan kami, apa yang akan dilakukan saudara dengan dihadapkan pada berbagai permasalahan orang muda yang terjadi saat ini agar Karang Taruna Golonio benar-benar menjadi agen perubahan? Terima kasih Pak Heri, silakan direspon. Jadi minta maaf buat saya punya Ade Oris, Ade Edo, Abang Delis dan Abang Talis ya. Memang pertanyaan ini langsung ke saya. Sejak 2007 sampai saat ini saya berkecimpung dengan orang muda. Kenapa saya katakan bahwa orang muda adalah roda penggerak pembangunan? Bagaimana orang muda ini bisa dirangkul sehingga mereka bisa menghidup dan mengembangkan potensi yang ada di desa? Yang pertama, kita melakukan penguatan kapasitas pelatihan terhadap orang muda sehingga orang muda bukan jadi penonton. Cara aku namat kok. Kalau lonto, maisarnya itu suko. Ada pertemuan, ada pembangunan, ada semua program yang ada di desa, mai undang itu suko. Sekecil apapun itu harus undang itu suko. Nuise demon patah gitu. Yang pertama itu tadi penguatan kapasitas orang muda.
Yang kedua, kita tidak bisa kuatkan saja. Setelah itu, wah orang muda mari ikut saya. Ini juga netoi. Di dalam subbidang 03.3, kalau saya tidak salah di dalam SKODS, dalam program prioritas di desa, itu ada semua. Kenapa orang muda dimati? Mungkin teman-teman coba lihat, ada orang muda, bagaimana supaya tahu? Itu dalam subbidang 03.3 itu, 0303 itu menjelaskan tentang apa? Tentang kita orang muda. Saya orang tua, saya tidak mau jadi orang tua, saya tetap jadi orang muda. Jadi, yang pertama tadi peningkatan kapasitas, yang kedua, kita kasih mereka sokongan dana. Mereka dibentuk dalam satu wadah Karang Taruna, OMK-nya, tetapi dalam regulasi OMK-nya tidak. Oleh karena itu OMK, remaja masjid semua kita gabungkan mereka dalam sebuah lembaga atau wadah di desa, yaitu Karang Taruna. Saya rasa kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, saya bisa melalui dana desa kasih orang muda itu 50 juta. Sehingga apa? Per tahun 50 juta orang muda, kamu buat yang program. Seperti kemarin saya sangat bangga terhadap adik Edu. Jadi ketua Karang Taruna langsung mengadakan kegiatan. Saya bukan sedang berkampanye tentang dia. Saya akui kelebihan dia. Dia jadi ketua Karang Taruna, kemudian dia melakukan kegiatan pengembangan bakat dan minat orang muda dengan perlombaan dan segala macam. Itu kan bagi saya salah satu hal untuk merangkul orang muda ini. Saya minta maaf Bapak dari PMD, Ibu-ibu dari kecamatan, juga Bapak Kanis. Bagi saya, kalau saya katakan untuk orang muda selama saya jadi kepala desa, selama 6 tahun, 50 juta per tahun untuk orang muda, sangat bisa. 250 juta untuk BUMDes, sangat bisa. Karena apa? Prinsipnya kita jual uang, beli uang. Orang muda saya kasih dari BUMDes, 50 juta kamu orang muda. Bangunlah taman baca, bekerja sama dengan perpustakaan. Anak-anak muda tidak lagi berkeliaran, pergi pesta dan mabuk-mabukan. Kasih tempat untuk mereka. Dengan taman baca yang ada, kasih mereka kegiatan. Ada hari-hari khusus yang membuat mereka senang. Menjadi hari orang muda di Bolonio. Jangan hari Sabtu karena besok Minggu. Kita taruhlah dia di hari Jumat. Di situ kita berbagi, kita berdiskusi. Hari-hari teman-teman semua. Isu apa? Lo di rumah tahu ini biasa nama kok. Isu apa untuk pembangunan kita? Tidak susah kalau bilang merangkul orang muda ini. Sangat tidak susah. Yang susah merangkul orang muda kalau kita begini menjadi pemimpin. Datang ke rumah bawa proposal, Mama, kosong. Tetapi hari anak naik rumah turun rumah, kenapa kita bisa ikut turnamen dan dapat 7 juta lebih? Tetapi kalau kita sangat memperhatikan potensi orang muda yang ada, bisa melalui Karang Taruna kita panggil orang muda. Di Karang Taruna tersebut kita buat repok darwis yang namanya kelompok sadar wisata. Ini tidak susah. Kita bangunlah sanggar seni budaya, peran sertakan orang muda. Tenua bantu kami latih baik sekutu. Tenua bantu kami latih pakai gong di sanggar budaya tadi, supaya orang muda ini potensinya mereka diangkat. Orang muda tidak boleh jadi penonton lagi. Orang muda harus menjadi penggerak. Tapi jangan kualat dari nepata tenua. Jadi saya rasa seperti itu. Bersama kita bisa. Nomor urut 1. Wadelekai burung, cai sale, peringati nomor 1.